Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Nabila dari kelas MGD 23. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial tentang uji instrumen data, asumsi klasik, dan hipotesis menggunakan SPSS. Langkah yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu tabulasi data hasil kuesioner yang sudah dibagikan ke responden. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 52 responden. Langsung saja ke tutorialnya ya guys. Langkah yang pertama, kalian itu copy dulu semua hasil data dari responden. Kemudian kalian masuk ke SPSS. Nah, dari data view itu kalian langsung copy paste. Baru ubah ke variable view. Nah, selanjutnya untuk di name-nya ini kalian ubah ke x1.1. Nah, x1 ini pernyataan 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk uji validitas. Kalian itu tinggal ke analyze, terus ke correlate, terus ke bivariate. Nah, ini semuanya kalian Ctrl A, lalu kalian pindahkan ke variables, lalu pencet OK. Nah, ini hasil output dari uji validitasnya. Suatu indikator penelitian dikatakan valid apabila rumus R-tabel diketahui N sama dengan 52 dan alpha sama dengan 0,025. Di sini kan ada rumusnya untuk uji validitas itu DF N-2 sama dengan 52 dikurangi 2 sama dengan 50. Maka R-tabelnya itu 0,273. Nah, untuk kalian mengetahui R-tabelnya itu berapa, kalian tinggal masuk dulu ke R-tabelnya. Di sini saya sudah ada. Kalian tinggal lihat di signifikan tingkat 0,05 di nomor 50. Nah, di sini kan ada 0,2732. Tapi di sini aku mau ambil 3 angka di belakang koma. Nah, berhubung punya aku ini R hitungnya
kayak di X1 ini kan R hitungnya punya aku 0,576. Nah, sudah tentu valid ya karena R tabelnya itu kan tadi 0,273. Lebih besar lah dari R tabel. Nah, jadi bisa dikatakan valid. Sebaliknya, jika hasil R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya, untuk melakukan uji reliable, kalian tinggal ke Analyze, terus ke Scala, terus ke Reliability Analysis, terus kalian itu Ctrl A semuanya, lalu ke Items. Tapi untuk uji reliable ini, totalnya itu nggak usah ya, jadi kembalikan lagi. Lalu oke. Nah, ini hasil dari outputnya. Untuk mengetahui uji reliable ini reliable atau enggaknya, itu kalian bisa lihat di reliability statistik convex alpha. Nah, convex alpha-nya yaitu apabila lebih besar dari 0,60. Ini aku ngujinya di X1 ya. Ini untuk kalau semuanya ini di SPSS aku ngujinya semuanya. Nah, kayak gini. Tapi berhubung aku ngujinya cuma di X1, hasilnya itu 0,616. Karena Cronbach alpha-nya itu 0,616, berarti kan lebih dari 0,60, artinya itu reliable. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat jawaban atau tanggapan dari responden akan menghasilkan hasil yang sama jika dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Suatu indikator dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60, sedangkan suatu indikator dikatakan tidak reliable jika nilai alpha Cronbach lebih kecil dari 0,60 dan tidak diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini kita masukkan semua totalnya ya. Terus kita paste dan lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita dari data view ini ubah ke variable view. Terus untuk di name-nya ini kita ubah ke X1, X2, X3, dan Y. Untuk di labelnya ini, kalian tinggal masukkan judul yang udah ada di data kuesioner kalian. Pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya untuk di measure ini kalian ubah ke skala
yang untuk X1 sampai X3. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas kalian langsung ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, ini untuk pengalaman pelanggan kepuasan sama kepercayaan ini kalian masukkan ke independen, dan untuk niat beli kembali atau Y ini kalian masukkan ke dependen. Nah, selanjutnya ke statistik, kalian centang yang deskriptif, terus collinearity diagnosis, terus ke Durbin-Watson, Swiss diagnostics, continue, terus ke plots. Di plots ini kalian di Z-pret ini kalian masukkan ke X, terus yang spreadsheet ini kalian masukkan ke Y. Langsung ke histogramnya dicentang, terus normal probability-nya itu dicentang ke continue. Selanjutnya ke save. Nah, di save ini kalian centang yang unstandardized, terus ke continue. Terus pencet OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Nah, selanjutnya kalian ke analyze, terus ke non-parametric test, terus ke legacy dialogs, ke one sample KS. Nah, untuk di sini unstandardized-nya ini kalian pindahkan ke test variable list. Nah, lalu pencet OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Nah, selanjutnya masuk ke uji normalitas. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk hasil output SPSS tersebut pada grafik normal probability plot menunjukkan bahwa data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Atau bisa kalian lihat di one sample Kolmogorov-nya ini. Nah, ini hasil data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada kolom Kolmogorov dapat diketahui bahwa nilai signifikan assumption weighted lebih besar dari 0,050, yaitu sebesar 0,249, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut normal. Nah, selanjutnya untuk uji heterokedastisitas, kalian pergi ke SPSS, terus kalian bisa langsung pencet di transform ke compute variable. Nah, di target variable ini kalian langsung ketik abstract. Nah, di numerik ini kalian pencet ke buka kurung res underscore 1. Nah, oke, langsung pencet ke OK. Kalian ke analyze, terus ke regression, terus ke linear, terus yang dependent ini kalian balikkan lagi, terus yang abstract ini kalian masukkan ke dependent. Nah, langsung ke statistik. Nah, di statistik ini yang deskriptif ini kalian uncentang, terus yang collinear ini kalian uncentang, yang Durbin uncentang, terus yang Swiss uncentang, terus ke continue. Terus selanjutnya ke plots. Di plots ini yang histogram sama normal probability kalian uncentang, terus ke continue. Yang save itu kalian ke understand-nya ini di uncentang, terus ke continue.
lalu oke. Nah, ini dia hasil outputnya. Ini hasil output dari heteroskedastisitas. Nah, kayak gini. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak dapat membentuk pola tertentu yang jelas, yakni titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kalian bisa lihat di koefisiennya. Nah, ini diketahui dari tabel bahwa nilai SIK pengalaman pelanggan 0,551, kepuasan pelanggan 0,067, dan kepercayaan pelanggannya itu 0,094. Dari setiap variabel lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita ke uji multikolineritas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ya. Nah, untuk itu kayak gini. Hasil pengujian multikolineritas tersebut diperoleh nilai toleransi masing-masing variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai variance inflation factor atau VIF variabel independen lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, selanjutnya ini kita mau melakukan di uji T. Uji T ini sama kayak yang uji validitas tadi. Kalian tinggal copy semuanya, terus masuk ke SPSS-nya, terus baru ke variable view. Nah, di name-nya ini kalian masukkan kayak yang tadi juga, x1.1 terus x1.2 dan seterusnya. Bisa coba. Ada dari Timur, ada dari Kanada. Nah, selanjutnya kita ke label. Nah, di label ini kita masukkan judul yang sudah ada di data kuesioner. Tapi untuk judulnya itu kalian taruh di total, lurus dengan total. Nah, selanjutnya
di desimal. Nah, di desimal ini kalian ubah semuanya ke 0 dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, di uji T ini kalian itu total Y-nya itu masukkan ke dependent. Nah, berhubung di sini aku kan nguji T. Nah, kalau uji T itu kita tidak bisa untuk nguji semua X-nya. Jadi di sini aku mau nguji X1-nya aja. Jadi untuk nguji X1 itu total X1-nya kalian masukkan ke independent. Nah, terus klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, untuk uji T itu nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel. Nah, di sini ada rumusnya juga. T tabel sama dengan T A dibagi 2 N dikurangi K dikurangi 1. Bisa kalian ketahui N ini banyaknya responden dan K ini banyaknya variabel. Jadi tinggal kalian masukin T 0,05 dibagi 2, 52 dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, hasilnya ini 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, 49 ini dapatnya dari 52 dikurangi 2 dan dikurangi 1. Hasilnya 2,010. Untuk kalian tahu ke T tabelnya itu, kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, kita itu lihatnya di tingkat signifikan yang 5% dan 2,5%. Kalian tinggal cari yang nomor 49. Nah, di sini ini kan T tabelnya 2,010. Jadi variabel X1 terhadap Y itu nilai sig-nya itu 0,0000 lebih kecil dari 0,05. T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di sini kalian bisa lihat di ini 0,00 dan T tabelnya ini 8,965. T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi 8,965 lebih besar dari 2,010. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai Sigen pengaruh pengalaman pelanggan X1 terhadap nilai beli kembali atau Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 8,965 lebih besar dari nilai T tabel 2,010. Artinya terdapat pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat beli kembali secara signifikan. Nah, selanjutnya ke uji F. Nah, kita langsung ke analyze, terus ke regression, ke linear. Nah, di sini untuk uji F itu kalian bisa untuk uji semua X-nya ya. Tinggal kalian masukin di ini. Masukin ke ini. Terus total yang selanjutnya. Nah, kalian langsung pencet OK. Nah, ini dia hasil outputnya.
Nah, di sini ada hasil uji F-nya. Bisa kalian lihat hasilnya itu 31,052. Nah, hasil uji F tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 31,052 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05, yang artinya adalah variabel X atau kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan, pengalaman pelanggan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap niat beli kembali. Nah, selanjutnya ke uji R. Uji R ini bisa kalian lihat di sini hasilnya itu 0,660. Nah, diketahui nilai R square 0,660 atau 66,0% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y sebesar 66,0% dan sisanya itu 34,0% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian video tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.